Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita diberi nafas kehidupan untuk kita masih bisa bernafas dan kita boleh bersama-sama hari ini tetap sehat, tetap kuat ya. Dan pagi ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan renungan singkat yang saya akan bagikan pada pagi hari ini bertema yaitu melayani Sang Raja. Bapak Ibu, ada banyak orang terjebak dengan konsep melayani Tuhan. Nah, seringkali orang berpikir ketika mereka melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan dunia pelayanan, maka itulah yang namanya melayani Tuhan. Kita lupa bahwa ternyata ada sebuah perbedaan apa yang namanya melayani Tuhan dan apa yang sebenarnya melayani pekerjaan Tuhan. Kita harus bisa membedakan akan dua perkara ini Bapak Ibu. Nah, kalau kita tidak pernah memahami definisi ini, maka kita akan terjebak dalam sebuah aktivitas-aktivitas yang tampaknya rohani, tetapi ternyata suatu saat nanti kita akan terkejut karena ternyata Tuhan tidak berkenan atas apa yang kita lakukan. Saya tidak menghakimi bagi setiap kita yang begitu sangat sibuk. Mereka terlibat aktif dalam berbagai macam kegiatan pelayanan Bapak Ibu. Tetapi mari kita coba merenungkan ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Dengar ini baik-baik Bapak Ibu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat ini begitu sangat keras Bapak Ibu. Bagaimana pada waktu itu terjadi apa yang namanya penolakan. Bukankah mereka adalah orang-orang yang luar biasa? Digambarkan bagaimana mereka telah melakukan sebuah aktivitas rohani. Mereka melakukan pelayanan yang luar biasa, bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, mengadakan mujizat-mujizat demi nama Tuhan. Tapi ternyata mereka ditolak oleh Tuhan Bapak Ibu. Nah, inilah yang saya katakan, mari kita harus sadar, ternyata apa yang tertulis di dalam ayat ini semua adalah bentuk apa yang namanya melayani pekerjaan Tuhan, tetapi bukan melayani Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, enyahlah kamu pembuat kejahatan, karena kita tidak melakukan kehendak daripada Bapa di sorga. Saudara, lalu apa sebenarnya melayani Tuhan? Melayani Tuhan adalah di mana kita harus memberi waktu. Kita menyediakan waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Ada waktu di mana kita mengambil saat-saat yang istimewa untuk kita membaca firman, merenungkan firman, kita berdoa dan mendengarkan suara Tuhan. Itulah yang namanya melayani Tuhan. Tidaklah heran Alkitab mencatat sebuah aktivitas yang luar biasa yang dilakukan oleh Maria pada waktu itu. Dikatakan di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-39 dan 42. Demikianlah firman Tuhan. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria.
Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, Maria begitu istimewa karena Maria telah melakukan apa yang namanya melayani Sang Raja. Mari hari ini Bapak Ibu jangan terjebak dengan segala aktivitas-aktivitas pelayanan kita. Itu semua sebenarnya hanyalah melayani pekerjaan Tuhan. Mari hari ini bangun sebuah konsep yang benar bahwa melayani Tuhan adalah bagaimana kita memberi waktu, menyediakan waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan, dan bukan sebaliknya. Kita berpikir melayani Tuhan itu adalah sebuah aktivitas pelayanan yang kita lakukan. Saudara, melayani Tuhan itu artinya memberikan sebuah prioritas yang utama untuk Tuhan berbicara kepada kita. Dan bukan sebaliknya, kita sibuk dengan segala aktivitas pelayanan kita. Karena itu sebenarnya bukan melayani Tuhan, tetapi melayani pekerjaan Tuhan. Nah, banyak orang begitu banyak sibuk menghabiskan waktunya untuk melayani Tuhan dengan berbagai macam pelayanan. Mereka lupa membangun apa yang namanya aktivitas melayani Tuhan, yaitu duduk diam dekat kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan mendengarkan apa yang Tuhan hendak katakan untuk kita dengar. Saudara, mari hari ini belajar untuk kita membangun sebuah konsep yang benar. Bagaimana melayani Sang Raja, itu artinya bukan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan apa yang namanya aktivitas pelayanan. Ternyata melayani Sang Raja adalah bagaimana kita duduk dekat kaki Tuhan dan kita mendengarkan perkataan Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari hari ini bangunlah apa yang namanya melayani Tuhan dengan cara yang benar, sehingga kita kelak diperkenan dan kita mendapatkan apa yang namanya perkenanan Tuhan pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.